Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kita kali ini ada informasi dari aplikasi chat katanya ya. Ini sebenarnya dari sebelum siang sih ya, menjelang siang gue dapet informasi ini dan sempet baca itu langsung aduh, ini kalau nggak buru-buru diinformasikan ke pioner yang lain sayang banget nih ya. Informasinya luar biasa kalau kata gue nih. Oke, kita langsung aja ya ke informasinya. Apa itu? Dikatakan di sini pidato Dr. Nicholas ya dalam sebuah konferensi. Apa itu konferensi? Barangkali ada yang belum tahu ya kan. Kita sering dengar konferensi meja bundar kayak gitu ya dulu zaman gue SD lah. Tapi biar lebih jelas, supaya lebih memantapkan lah pembahasan ya. Tadi gue udah sempat googling apa sih konferensi itu. Ini. Nah, konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Oke, berarti di sini dalam artian pidatonya untuk bertukar pendapat ya, gitu. Ya di sini nggak tahu gue dijelaskan apa itu sama Kortim bertukar pendapatnya atau sama orang-orang tokoh-tokoh tertentu gitu kan. Belum baca semua juga. Oke, kita baca bersama aja. Cuman yang jelas informasi ini akan menggetarkan, asik. Oke ya, kita masuk ke katanya videonya tidak bisa di-download. Jadi saya ketik aja artinya ya. Semua pioner harus benar-benar melengkapi data-data. Hanya akun yang sesuai kualifikasi saja yang akan menerima KYC. Dan akun yang sesuai kriteria saja yang lolos KYC. Itu berarti sebentar dan Kortim akan fokus pada hal itu saat ini dan nanti. Berarti sekarang nih Kortim lagi fokus bener ya di situ, khususnya KYC ya. Ini gue mau menegaskan ya, ada kayaknya ada sedikit apa ya, penjabaran yang agak apa ya, agak dalam lah gitu. Di sini dikatakan semua pioner harus benar-benar melengkapi data. Satu itu, hanya akun yang sesuai kualifikasi saja yang akan menerima KYC dan akun yang sesuai kriteria saja yang lolos KYC. Nah, di sini diartikan ya kan, bisa berarti bahwasanya ada nih akun yang ternyata gak sesuai kualifikasi gitu. Yang seperti apa gitu kan ya, siapa tahu, maaf ya, sempat gua bahas di video jauh-jauh hari atau bulan lalu mungkin kalau nggak salah itu. Yang seperti apa sih yang bisa lolos KYC gitu kan. Itu gua ngobrol langsung sama waktu kopdar ya, ada namanya Pak Nurdin. Beliau mengalami langsung waktu itu, koinnya sudah 1800-an gitu kan. Pokoknya di video lengkapnya adalah gitu kan. Itu ada kalau nggak salah informasi penting soal KYC ya gitu di video itu. Jadi ada ternyata akun tuh yang enggak apa namanya, yang enggak menerima ya undangan. Nah, di sini ya misalkan akun palsu, itu sudah jelas akun bersifat robotik, atau misalnya kita bikin akun berapa kali, karena kan maaf ya, yang nggak tahu nih, yang nggak tahu pasti nih, gue kalau misalkan bisa nambang koin banyak ya
gunakan saja nih gitu kan. Misalkan dalam satu HP tuh ada 2 akun, nah itu maaf ya, itu sebenarnya nggak bisa gitu loh, karena ada yang bilang bahwasanya T-Network tuh benar-benar detail, hanya satu orang 1 akun. Nah terus kalau misalkan 1 HP ada 2 akun, nah yang satunya mau diverifikasi sama KTP siapa? Ya kan, di situ logisnya ya. Nah terus yang kedua, dan akun yang sesuai kriteria saja yang lolos KYC. Kriterianya kayak gimana ya kan, itu loh. Tuh ya bisa dijabarkan atau diobrolkan, barangkali banyak pioner yang udah tahu juga kalau ini masalah ini sempat udah gua bahas ya di video sebelumnya. Silahkan tonton aja kalau nggak salah, informasi informasi penting soal KYC ya, video judulnya itu. Oke, kayak gitu ya gitu. Dan katanya Kortim akan fokus pada hal itu saat ini dan nanti. Oke, ini ditegaskan ya sama beliau. Terus kami tidak akan menangguhkan proses untuk KYC untuk semua pioner. Tuh kan bener. Sistem keuangan node, bonus validator juga, dan marketplace, migrasi ke available balance, dan segalanya yang diperlukan untuk dipenuhi dalam proses mainnet. Ngeri ya, mantap ya. Jadi ini berkali-kali ya Kortim udah sering ngomong lah bahwasanya janji Kortim itu tidak ada pioner yang tertinggal KYC-nya. Jadi tidak usah khawatir ya kan soal KYC sebenarnya gitu kan. Tinggal kembali ke atas tuh gitu, akunnya sesuai enggak gitu, kualifikasinya menerima KYC kayak gitu, terus ya yang sesuai kriteria enggak gitu kan. Jadi maaf ya, soal ini sih menurut gua aja ya, menurut Kortim mungkin atau Dr. Nicholas, kita perlu obrolin nih gitu kan. Misalkan ada yang belum KYC, Pak, ke ketua grup atau admin atau ya orang yang berpengalaman lah, atau ke validator gitu kan, tolong dong gitu cekin nih akun saya ini sudah memenuhi kriteria KYC belum gitu kan, kira-kira bisa lolos kualifikasi KYC enggak gitu. Nah itu kemarin sempat gua bahas juga, ada beberapa pengaturan ya, maksudnya itu harus ada checklist semua ya gitu loh. Gue sih dibantulah sama teman, alhamdulillah gue udah KYC gitu kan. Oke, kayak gitu katanya ya. Terus kami akan tidak akan menangguhkan. Jadi memang benar, Kortim sudah janji tidak ada pioner yang tidak KYC gitu kan, tidak ditinggalkan lah satu orang pun itu. Ya cuman mungkin ke situ larinya ya. Ini dia nih memenuhi kriteria enggak itu akunnya kayak gitu ya. Itu jadi catatan penting bagi pioner yang belum lulus KYC ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Semua itu akan kami usahakan secepat mungkin dalam waktu dekat ini untuk menjawab semua pertanyaan pioner, kata Dr. Nicholas ini loh. Makanya gue tadi pas menjelang siang Pak baca ini, wah ini sih pioner harus benar-benar udah tahu nih soal ini gitu kan. Ya syukur kalau yang udah tahu, cuman kan barangkali ada yang nggak tahu. Itu jelas semua itu akan kami usahakan secepat mungkin dalam waktu dekat ini untuk menjawab semua pertanyaan pioner gitu kan. Terus di atasnya tuh paragraf akhir, dan segalanya yang diperlukan untuk memenuhi dalam proses mainnet gitu kan. Jadi semua itu keperluan itu loh dari KYC, terus sistem keuangan node, bonus validator gitu kan, marketplace, migrasi ke available balance gitu kan, dan segalanya gitu yang diperlukan untuk memenuhi proses mainnet semuanya akan diselesaikan gitu loh dalam waktu dekat ini. Jadi Kortim benar-benar fokus tuh. Mudah-mudahan kita doakan ya, beliau-beliau semua itu sedang bekerja keras siang dan malam gitu kan.
Oke, di hari Jumat di bulan Februari itu katanya ini untuk menjawab pertanyaan moderator. Mungkin sepertinya Nicholas keceplosan katanya. Mungkin maksudnya pioner di situ ya, maksudnya keceplosan itu gitu loh. Di hari Jumat bulan Februari tuh, inget tuh, hari Jumat bulan Februari tuh ya katanya. Oke, kita lanjut dulu, geser dulu ke bawah, scroll. Tadi baru nyampe keceplosan ya. Oke, nah stop. Kami juga akan fokus untuk menangani marketplace yang scam atau jahat dan mengangkat aplikasi startup untuk bisa segera dioperasikan dan memastikan tidak ada marketplace yang jahat. Ini gue sih waktu pertama baca udah yakin banget kalau ini informasi yang wow, informasi yang wah lah ya. Itu jelas itu di situ. Jadi kami akan fokus katanya untuk menangani marketplace yang scam. Terus tadi sempat ngobrol sama Pak Iwan juga, saudara gua gitu kan. Kata Pak Iwan, oh mungkin marketplace yang dimaksud itu ya kayak misalkan ya, ini misalkan ya, gua sih nggak tahu, kayak ada tuh yang nawarin apa, kok ini harganya mahal banget. Nah itu ngeri ya yang kayak gitu. Jadi mungkin maksudnya itu kan tidak secara langsung dianggap, kalau bahasa pioner kan kaum penyerok ya gitu loh. Nah kayaknya tuh yang seperti itu bakal di apa sih namanya, disurvei lah gitu kan, atau ditinjau gitu kan, jika sekiranya membahayakan. Nah itu kata dokter Nicholas apa namanya, fokus untuk menangani marketplace yang jahat gitu, mengangkat aplikasi startup. Nah aplikasi startup ini mungkin aplikasi dukungan pembantu gitu kan, untuk bisa segera dioperasikan dalam memastikan. Nah kan benar kan, jadi untuk memastikan tidak ada nih semua udah marketplace yang jahat itu, karena kan marketplace yang semua tergabung di P-Network khususnya gitu kan, itu kan sudah jelas punya sertifikat ISO, terus ada SDK segala macam, udah resmi lah gitu loh. Jadi nah yang di luar P-Network ini nih yang berbahaya gitu kan. Nah makanya apa sih namanya, dikatakan di sini dokter Nicholas mau mengangkat aplikasi startup gitu untuk segera dioperasikan dalam memastikan tidak ada marketplace yang jahat. Oke, jelas ya. Jadi ada sistem nantinya kontrol. Keren ya proyeknya ya. Oke, kita lanjut ke semua market itu. Semua marketplace akan didukung oleh node dalam kelancaran transaksinya dengan semua pioneers global, yaitu sistem pembayaran, koneksi antar aplikasi, dan operasional komunikasi chat. Mantap. Jadi kita jangan takut ya untuk kelancaran transaksinya gitu, itu didukung oleh node gitu kan itu. Terus koneksi antar aplikasi dan operasionalnya dan komunikasi chat gitu kan ya. Oke, kita lanjut, dan kami akan terus berusaha membangun jaringan node. Oh ya karena nantinya setelah semua aktif dibutuhkan super node untuk bisa mengatasi segala hambatan yang ada dalam ekosistem global. Gua nggak kebayang ini ada di sini istilah super node. Ibarat node tuh ya, kita tahu lah ya, apa sih, semacam alat kayak gitulah ya untuk mengoperasikan gitu. Nah ternyata gitu loh, node yang selama ini kita tahu gitu, ternyata dokter Nicholas memastikan gitu kan, di sini akan ada yang namanya super node gitu untuk bisa mengatasi segala hambatan yang ada dalam ekosistem global. Karena apa? Ya karena kan ekosistemnya kan meluas di seluruh dunia. Tuh, ini bukan proyek yang itu kan luar biasa ini. Makanya ini untuk mengerjakan hal-hal semacam ini ya
gua sendiri yang bisa dikatakan update hampir tiap hari gitu kan, bisa dikatakan tiap hari lah gitu. Ini aja biasalah, kepala gue suka anget gitu. Kalau ngebahas maklum namanya orang gaptek, orang kampung ya kan, tapi ngebahas hal atau ranah yang belum pernah dulunya gue ketahui. Cuma alhamdulillah setelah gue pelajari akhirnya sedikit demi sedikit coba memahaminya ya gitu. Oke, sampai di supernode kita lanjut. Semua proses KYC, balik lagi ke KYC nih, migrasi koin ke available balance katanya, marketplace hackathon, bonus validator dan node akan diselesaikan secepatnya di bulan Februari 2023. Tepuk tangan ya, asli ya, tepuk tangan gak anjir ya kan, seneng lah ya, senang banget asli, kita senang bersama-sama. Apa jelas banget di situ semua proses KYC, migrasi koin ke available balance, marketplace hackathon gitu kan ya, dalam artian yang sudah resmi ya di situ. Terus bonus validator dan node akan diselesaikan secepatnya di bulan Februari 2023. Amin ya Allah, amin. Artinya, katanya lagi, kemungkinan besar open mainnet akan dilakukan pada bulan Maret 2023. Semoga dilancarkan semuanya, amin ya Allah, amin. Dokter Nicholas. Nah ini jujur gue ini nggak bisa nutupi karena ini langsung dari dokter Nicholas ya gitu. Waktu kemarin gue masih nyaring lah, nggak mau sebenarnya bahas yang ya open mainnet tanggal berapa, bulan berapa. Karena apa? Nggak mau lah gue sama orang-orang yang sudah mendukung gue selama ini, terus support selalu, seolah-olah teriming-imingi dengan yang namanya open mainnet kan gitu. Itu tapi kalau ini benar dari dokter Nicholas, ya gue angkat tangan gitu kan. Ini jujur gue nggak bisa ngomong apa-apa, tapi ini dokter Nicholas langsung yang ngomong itu kan, bulan Februari katanya diselesaikan ya kan, itu semua marketplace gitu kan. Artinya kemungkinan besar open mainnet akan dilakukan pada bulan Maret 2023. Ya Allah ya, anggap aja ini mimpi ya, mudah-mudahan kita bisa terbangun dengan rasa syukur yang luar biasa. Asik, amin. Oke. Semua akun palsu, nah kan dibahas lagi, semua akun-akun palsu itu marketplace penipu, dan semua yang melakukan pelanggaran akan ditindak sebelum open mainnet. Karena core team harus memastikan tidak ada lagi akun-akun yang jahat setelah open mainnet dalam ekologi utility market network. Ya Allah, gue merinding asli baca ini, anjir ya Allah. Luar biasa. Oke ya, gue asli sebenarnya speechless lah kalau bahasa Inggrisnya ya, gugup atau gimana, deg-degan kayak gitu. Jelas banget di sini dikatakan semua akun-akun palsu, marketplace penipu, dan semua yang melakukan pelanggaran akan ditindak sebelum open mainnet, karena core team harus memastikan tidak ada lagi akun-akun yang jahat setelah open mainnet dalam ekologi utility market network. Luar biasa ya. Karena apa? Karena ketika market nanti sudah berjalan ya kan, pernah gua bahas juga di video sebelumnya itu adalah pokoknya kalau mau cek silahkan aja. Itu luar biasa itu ekosistemnya. Ada di kalau nggak salah yang memasuki alam digital atau masuk ke alam digital di situ kalau nggak salah pembahasannya. Ngeri lah pokoknya ya itu market network nantinya. Proyek network kedepannya seperti ya mimpi lah. Oke, kita lanjut. kita lanjut itu kita geser dulu.
terus ganti sampai buat yang belum ya itu ya. Nah di sini dibahas. Oke, udah sampai habis nih ya. Oke, oh ini nanti isi dulu aja. Oke gitu, kita lanjut. Katanya buat yang belum KYC ini, siapkan HP jangan terlalu berat katanya gitu. Jadi HP-nya tuh biar nggak berat gitu kan. Hapus video-video yang nggak penting, itu pesannya dokter Nicholas. Buang aplikasi-aplikasi yang nggak perlu ya kan, agar HP nggak lemot. Ya bener banget gitu ya. Karena apa ya, karena itu mempengaruhi sih. Wajar kalau kata gue sih, kalau misalkan proses KYC gitu kan membutuhkan tenaga penuh di HP gitu kan, itu gue sangat wajar. Ini proyek bukan proyek ringan juga kan gitu, makanya membutuhkan daya atau kekuatan HP yang mumpuni gitu. Makanya sempat bisa dikatakan orang yang membimbing gua juga itu Pak Iwan gitu kan, kenapa sampai bilang wah kalau HP yang RAM-nya 2 mah kayaknya nggak bisa kayak gitu kan. Ini wajar, kita masih beruntung lah dikasih nambang gratis kan gitu tuh kan. Nah makanya bagi yang belum KYC diingatkan di sini ya, tuh katanya siapkan HP jangan terlalu berat gitu. Hapus video-video nggak penting nih kalau mau KYC nih. Buang aplikasi-aplikasi yang nggak perlu agar HP nggak lemot gitu. Sehingga jadi ibarat kapasitas tuh ya, atau ruang KYC biar bisa masuk. Nah mungkin seperti itu ya, ini penafsiran gua seperti biasa. Jadi gini, kenapa KYC bisa masuk ke HP kita? Nah, di sini mungkin ya apa sih misterinya, asik. Kenapa KYC bisa masuk ke HP kita? Karena mungkin di sana tuh ya, dengerin. Di sana tuh ketika mau KYC mau masuk nih, waduh, kok di sini mah penuh ruangnya katanya gitu kan. Udah gua ke yang lain dulu aja lah, tuh, gitu kan. Ya jadi kalau misalkan mau KYC masuk, siapkan ruang yang luas untuk KYC, atau bisa dikatakan kalau ibarat kita mau menyambut anggaplah kedatangan seseorang yang istimewa gitu, siapkan itu kan ruang yang luas ya, interior yang bagus gitu. Ini mah anggaplah seperti itu gitu kan. Nah kenapa sampai dokter Nicholas bilang ya biar HP-nya nggak berat gitu loh, ke kitanya juga enak. Oke, ngerti ya sampai di situ ya. Terus kita lanjut mana tadi itu buat KTP ya, buat yang KTP buram katanya nih ya. KTP-nya siapa nih yang buram nih? Cepat ganti yang baru di kelurahan biar saat foto dokumen dapat terlihat jelas. Tuh dengar tuh yang KTP-nya buram kalau mau KYC ya. Tuh jadi cepatlah, jadi jangan aduh gue belum KYC nih kapan. Ya ini loh dikasih tahu di sini cara-caranya itu sama dokter Nicholas, dikasih tahu ya, maka segera laksanakan kalau mau KYC. Oke. Nah terus cuma videonya nggak bisa di-download katanya lagi, karena ini kata yang orang itu ya gitu. Ini tadi apa sih translate-nya lah, terjemahannya. Cuma videonya nggak bisa di-download karena dari aplikasi WeChat Cina. Jadi semua yang ada di WeChat di protect atau di protect tuh bersih lah intinya ya, dan diawasi langsung oleh pemerintah Cina. Karena WeChat itu sendiri produk aplikasi dari Cina. Itu kalau nggak salah Mbak Berli sering ngomong bahwasanya tuh di Cina tuh anti hoax loh. Ini bukan gua yang ngomong, dan sudah terbukti kalau Mbak Berli itu jelas ya, sampai terjadi open minded tertutup sukses di Cina. Oke, dengan harga konsensus itu kan sudah keluar di Cina juga. Tadi gue sempat mikir gini loh,
ini buat ngobrol aja lah. Kayak kemarin kan gue bilang video kemarin kan pendek. Nah kalau misalkan mau video yang panjang, oke. Gitu kata gue, kita bahas bareng-bareng gitu kan. Tadi gue sempat kepikir gini, yang jadi pertanyaan gue ya, kok kenapa sih dokter Nicholas kok bentar-bentar di Cina informasinya, ada informasi ini dari Cina gitu kan. Gue mikir aja gitu, kenapa gitu kan. Nah karena gini, kalau menurut gua ya, yang paling pertama nih, orang-orang Cina gitu kan, atau negara Cina itu bisa dikatakan support dan dukungannya full sama Peanut Talk seperti yang pernah gua bahas. Karena apa gitu? Karena terjadi di Cina, mereka kompak dari kalangan masyarakat bawah, masyarakat menengah, sampai masyarakat atas. Itu pure, semua kompak mendukung Peanut Talk. Tuh, makanya kenapa gitu loh. Nah sekarang gini, apa sih ya, kita misalkan berada nih, kita ngapain? Misalkan dokter Nicholas nih, gue orang Amerika, ya udah gue berada di Amerika aja gitu kan. Nah tapi kekuatannya dari mana kalau nggak disupport sama orang-orang sekeliling gitu loh. Pasti paham lah kalau di situ ya. Dokter Nicholas sudah jelas kan, dokter Cheng Diovannya dari Cina ya kan. Nah itu yang jadi bisa dikatakan merupakan sebuah alasan gitu kan, nomor satu kalau menurut gua. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas Cina mendukung penuh terhadap proyek Peanut Talk ini itu ya. Tuh kenapa makanya banyak informasi gitu loh dari core team atau dari dokter Nicholas, bahkan melalui aplikasi Cina. Nah itu logis ya, logis karena kita tuh butuh orang-orang yang terdekat, orang-orang yang selalu bantu kita, support kita, maka semangat kita akan terus berada di puncaknya, puncak semangat ya, seperti itu. Itu feeling gua sih, cuman gue yakin tuh benar gitu kan. Iyalah, kita harus butuh gitu kan orang-orang yang sudah jelas-jelas mendukung kita. Nah, tuh ya kayak gitu ya. Terus mungkin yang kedua ya jelas lah, dokter Cheng Diovannya kan dari Cina ya kan. Terus prospek nih, mungkin ini yang ketiga juga, prospek Cina gitu kan untuk kedepannya. Itu sempat gue bahas juga di video yang sebelumnya gitu kan. Setelah open minded tertutup sukses, judulnya seperti itu gitu kan. Ternyata Cina tuh tidak tinggal diam itu loh. Wah, berarti kan ngejalur sepemikiran sama dokter Nicholas. Nah, itu rencana-rencana besar tuh bisa dikatakan lahir lah itu kan di situ di Cina ya. Ini pembahasan luar biasa. Gue ada feeling nih pembahasan bakal luar biasa nih video gitu kan, atau apa namanya, pidato terutama dari dokter Nicholas ya. Itulah untuk tafsir yang lainnya kenapa serba Cina, buat pioner yang kita bahas langsung ya. Semoga bisa menyimpulkan aja lah masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke semua akun-akun palsu. Ini tuh udah belum ya tadi ya, udah itu ya. Yang bawahnya, dan semoga saja pertengahan tahun 2023 katanya gitu kan, CBDC Indonesia dapat diluncurkan. Oh amin 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 amin. Berarti di Indonesia juga ada ya, sesuai jadwal, sehingga semua bank-bank komersial, ini tanda kutip ya, akan terkoneksi dengan CBDC. Oke, jadi pioner dapat mencairkan Bitcoin melalui bank-bank komersial yang ada. Jadi ada koneksi ya nantinya ya. Ini kalau apa sih, bank kan ada jelas. Nah nanti mungkin bisa masuknya ke CBDC atau apa itu kemarin sempat gua bahas tuh, intinya digital lah gitu ya. Digital, bank digital itu BD-nya itu gitu kan. Nah jadi pioner dapat mencairkan katanya ya. Itu tetap semangat dan fokus pada tujuan. You are the winners. Amin ya, kamu adalah pemenang kita semua ya.
Oke. Luar biasa terakhirnya di situ. Udah gue nggak tahu juga nih di Indonesia apa udah ada apa belum. Mungkin apa dalam yang kemarin tuh ada proyek Garuda kalau nggak salah ya. Itu apa itu? Semoga mudah-mudahan pertengahan katanya ini, dan semoga saja pertengahan tahun 2023 CBDC Indonesia. Apa ini maksudnya proyek Garuda kemarin yang disiarkan di TV ya? Kayaknya sih itu mudah-mudahan gitu ya, karena ya maaf lah, masa sih nggak ngelihat pemerintah di Banten kemarin sampai konvoy rame berita-berita ini. P-Network jangan salah loh, ini sebenarnya udah jadi rahasia umum. Gue yakin sih seperti itu di Indonesia, di seluruh dunia otomatis kayak Kominfo ya Allah. Gak mungkin kalau kata gua nggak update di beranda Google itu loh, di beranda Google itu sampai muncul terus kan. Nah, masa sih Kominfo nggak tahu? Ya kan, itu logisnya ya. Oke, nyampe sini kita lanjut tadi yang ada tuh penampakan apa? Kalau nggak salah chatting gua sama ini dia, sama apa namanya kelanjutannya ya. Terus ini masih balasan gua juga tentang kesimpulan ya dari video yang tadi. Dalam pidato Dr. Nicholas nih yang saya perhatikan, ini karena gua obrolan di grup ya. Jadi gua harus jaim lah, harus sopan kan, ada ketua grup kan kayak gitu ya. Kalau secara virtual gini atau ngobrol konten gini, gua nggak bisa membohongi diri sendiri, bahasa gua emang kayak gini adanya gitu kan. Ya maklumi ya. Oke, dalam pidato Dr. Nicholas nih gue bilang ya kan, yang saya perhatikan sudah gak membahas soal pembangunan ekosistem ya kan, jaringan, walaupun ada tadi sedikit, yang artinya ekosistem dengan istilah wabah ekologi sudah benar-benar telah siap dan matang gitu. Secara tadi juga saya sempat baca, gue sempat baca nih gitu kan, total 8.000 bahkan 10.000 perusahaan telah berpartisipasi, dan mungkin yang lainnya masih dalam tahap menunggu persetujuan. Kita tahu kemarin udah tembus di 3.000 ya. Oke, 3.000 lebih malah gitu kan, itu yang sudah resmi bergabung gitu kan. Oke, ini video yang apa ya, yang 8.000 perusahaan 10.000 tuh insya Allah mungkin besok lah kalau gua nggak sibuk ya, kita bahas ada kelanjutannya tuh. Mungkin dalam tahap menunggu persetujuan ya. Terus karena sebagaimana yang Dr. Nicholas sampaikan dalam pidatonya akan membersihkan marketplace jahat gitu kan, sepertinya benar nih pertanyaan itu pernyataan ya dari Dr. Nicholas P-Network yang yang tidak hanya menggunakan AI. Nah, ini yang feeling gue waktu ngebalas chat ini atau memperluas pandangan gua soal pidato ini, itu kan kemarin tuh yang adalah yang pembahasan background baru tuh di video yang sebelumnya kan gue sempat bahas ya, karena kan Dr. Nicholas tuh menggunakan juga tenaga manusia gitu loh, jadi tidak hanya mengandalkan AI gitu atau artificial intelligence kalau nggak salah seperti itu ya, itu artinya. Oke, gitu kan, tidak sebagai keamanan itu, oke, tapi juga melibatkan tenaga manusia. Dalam hal ini kita artikan yaitu tim inti atau core team ya, karena peran AI dan core team dalam hal KSC kan sudah jelas nih ya, kemarin sempat dibahas ya, itu jelas mumpuni. Makanya Dr. Nicholas menerapkan konsep yang serupa dalam hal kebijakan marketplace, khususnya penanganan ISO dan SDK terhadap setiap perusahaan yang hendak bergabung dengan P-Network gitu ya. Jadi feeling gue waktu tadi ngebahas di grup tuh kayak gitu. Jadi oh iya, jangan-jangan nih Dr. Nicholas karena kemarin konsep AI yang disatukan atau dipadukan dengan bertenaga manusia juga atau tenaga manusia juga gitu kan, manual lah kalau bahasa kita. Karena Dr. Nicholas kan orang cerdas, bahasanya keren ya gitu kan. Akhirnya
dia memadukan tuh, dan itu diterapkan konsepnya gitu kan ke pengamanan marketplace juga, yang jahat-jahat lah pokoknya seperti itu. Oke ya, untuk supaya kita aman, Pioneer aman, ekosistemnya aman gitu kan, P-Network semuanya aman, bahkan tadi dikatakan sehingga setelah open mainnet nanti semuanya tidak ada lagi penjahat. Oke, jelas ya di situ. Masih ada kayaknya, sebentar coba gua lanjut. Nah ini apalagi ini pembalasan gue juga. Terus katanya ini gua balasan gue juga. Gue bilang setuju Pak, katanya saya sering menyampaikan kepada pioner yang lain, saya sendiri kurang nafsu membahas soal open mainnet. Saya lebih tertarik dengan semua perkembangan dan kemajuan yang terjadi di dalam P-Network gitu ya. Gue sering ngomong lah ya, bahas open mainnet mah ya gitulah. Nah karena apa gue sambung lagi di sini ya, karena apa, sama seperti yang disampaikan oleh Pak, gue singkat Pak Awe ya, itu open mainnet kalau sudah wayahnya pasti terjadi juga gitu kan. Dalam artian dibahas ataupun tidak open mainnet sama pioner, open mainnet tetap akan terjadi kalau semuanya sudah matang dan siap untuk direalisasikan. Oke, sejujurnya nih gue bilang, saya justru miris kalau ada pioner yang bertanya kapan open mainnet. Ya biasalah kan, kita sering kapan sih kan gitu ya, ya salah orang Indonesia tuh gitu kan, kapan sih kan gitu ya. Nah gue jujur aja, gue di sini apa ya, jujur-jujuran lah sampai ini di depan umum loh gue ngomong kayak gini di grup nih. Sekarang juga sama, gue mohon maaf aja ke semuanya juga ya, gue nggak ada maksud ini, cuman jujur itu kan. Nah di sini gue katakan sejujurnya saya justru miris kalau ada pioner yang bertanya kapan open mainnet, tapi di satu sisi seolah abai terhadap semua perkembangan dan kemajuan yang terjadi di dalam P-Network. Mungkin ini juga kenapa hackathon jadi punya istilah memfilter kebisingan. Nah kemarin yang pas tafsir gue nih waktu bahasan memfilter kebisingan, yaitu ya maaf kata ya, untuk membungkam yang namanya kayak kita istilahkan, banyak orang ngomong bebek dungu atau orang-orang nyinyirun lah kayak gitu kan, biar ini loh buktinya, ini loh sudah terjadi kan gitu kan. Jadi ya yang ngomong-ngomong nyinyir kayak gitu, oh iya kayaknya gue mau nyinyir juga nggak jadi deh, buktinya udah jelas kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu loh. Nah ternyata loh di sisi lebih dalam lagi, gue seneng, jujur gue seneng mengupas apa yang ada di balik kata-kata, asik. Jadi jujur gue seperti itu emang orangnya. Jadi gitu. Jadi di balik memfilter kebisingan, ternyata hackathon punya istilah seperti itu juga gitu. Tidak secara langsung ditujukan kepada pioner kalau kita peka nih ya gitu, kepada pioner yang kapan nih open mainnet. Wong ini udah jelas gitu kan, ini udah jelas saya lagi hackathon nih pioner, tolong dong ngerti gitu kan, ini loh ini perkembangannya, tolong perhatikan kami juga. Itu loh kalau kitanya peka, pioner peka ya, nggak usah lah nunggu nanya ngeluh gitu kan, apalagi. Nah di sini jujur ya gue ya, itu tidak secara langsung menyimbolkan ketidaksabaran pioner terhadap proyek P-Network ya. Ini maaf kata ya mudah-mudahan lah kita saling mengingatkan aja. Toh ini jelas tujuannya, toh ini jelas menjurusnya, toh ini jelas kemajuannya ke sebelah mana kan gitu. Makanya ya ini sih sharing, ngobrol bareng aja kalau gua sih kayak gitu ya. Oke itu. Nah mungkin gue lanjutin ya, seandainya pendiri dan tim inti bisa ngomong langsung ke pioner nih, ini loh lihat kami yang tanpa lelah siang dan malam terus berjuang demi kesejahteraan semua pioner. Itu loh, seandainya itu dok, sayang aja dokter Nicholasnya bukan gua ya. Kayaknya kalau misalkan dokter Nicholasnya gua, mungkin gua ngomong kayak gitu. Ini pioner apa? Itu ada curhatnya dokter Nicholas ya di di video gua yang sebelumnya itu, lihat aja.
Itu dokter Nicholas di situ curhat loh, ya Allah, gue sampai aduh kasihan, sampai ngelus dada gue asli gitu kan. Karena apa? Ya udah dicek aja lah curhatnya dokter Nicholas seperti apa gitu kan. Walaupun ya dari gaya bahasa dokter Nicholas di situ tetap IT punya, tetap apa disebutnya, ya pokoknya eksklusif, pokoknya elit lah, apa sih namanya, bukan elit, intelek lah. Walaupun gaya bahasanya dokter Nicholas di situ menyampaikannya tetap intelek gitu, cuman pas gua raba gitu, aduh kok ini dokter Nicholas sampai curhat kayak gini, ya Allah kasihan gitu kan. Oke ya, seperti itu ya. Gua sih di sini biasa sharing aja ya. Oke, kayaknya udah habis videonya. Udah habis tuh ya. Ini kalau gua katakan apa ya, ironis banget lah kalau apa namanya meragukan perkembangan yang ada. Oke, gua nggak berhenti. Gue sih kemarin sempat mikir di video pendek gua ini, gua mau share apa lagi, nggak ada apa gak ada informasi lagi. Gak taunya pas gue bangun tidur langsung kaget ya. Cuman karena gue punya kesibukan, akhirnya gue itu biasa update sore jadi update malam. Ya sudah, mau bagaimana lagi ya kan. Oke, selamat bergabung buat yang baru gabung ya. Thank you yang sudah nonton, yang update selalu, ngikutin selalu channel Mang Adun, support selalu. Oke, thank you yang sudah like, subscribe, komen, membagikan video gua ke semua media sosial, atau baik itu Facebook maupun Twitter. Enggak emang di Twitter bisa dibagikan, nggak tahu, gua nggak main Twitter, cuman gua update aja ke grup Facebook atau apalah, share aja ya. Kalau yang suka silahkan di like, nggak suka di dislike aja. Oke, simple ya. Thank you, sehat selalu buat yang udah stay terus ya di channel Mang Adun. Gue Mang Adun, nanti dilanjut lagi. Pamit ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.